Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur untuk kemurahan-Mu bagi kami. Dari malam hingga pagi hari ini, kami boleh dibangunkan dalam keadaan tubuh yang diberkati. Saat ini ya Tuhan Yesus, sebelum kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah dan urapilah kami, dan kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, pembacaan kita saat ini terdapat dalam Mazmur 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi dan saya akan membacanya pada ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Saudara yang diberkati Tuhan, perasaan kasih kita kepada seseorang itu biasanya nampak dalam sikap kita. Apakah lewat perbuatan kita, perhatian kita, atau juga ucapan kita. Daud pada pembacaan kita ini mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan. Pada ayat yang kedua, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Saudara, kata mengasihi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Penyerahan yang sesungguhnya dan seutuhnya, yang artinya seluruh perbuatan kita, pikiran kita, hati dan perasaan kita untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Di sini Daud menyadari Tuhanlah kekuatannya, sehingga ia memberi gelar kepada Tuhan dengan beberapa istilah seperti bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, gunung batu, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng. Kita bisa lihat pada ayat yang ketiga. Saudara, mengasihi, kasih. Sejauh mana kita mengerti tentang kasih menurut firman Tuhan? Memang tidak sulit mengucapkan kata kasih, mudah diucapkan dan sedap didengar. Tapi sayang, kata kasih ini bukanlah hanya sekedar istilah. Siapapun kita, apabila diminta untuk menguraikan kata kasih ini, tentulah hal-hal yang indah yang diucapkan. Kalau saya bertanya, apakah kasih itu? Tentu kita akan mengatakan sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik. Kalau saya bertanya lagi, apakah kita mau dikasihi? Oh, tentu. Dengan spontan kita akan menjawab, ya, saya mau dikasihi. Tetapi kalau pertanyaannya dibalik, apakah saudara mau mengasihi orang lain? Apa yang akan kita katakan? Nyatakanlah itu sesuai dengan ucapan hati kita. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap hari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita atas pemeliharaannya. Terlebih khusus ketika kita ketambahan satu usia, ketika kita naik pangkat, ketika kita naik kelas, atau keberhasilan dalam pekerjaan dan lain-lain. Marilah kita juga mau berkata seperti Daud, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kita mau mewujud nyatakan kasih Tuhan ini tidak saja di antara kita sendiri, tetapi kepada siapa saja, bahkan termasuk kepada orang-orang yang mungkin tidak senang kepada kita, atau kepada orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, orang-orang yang mungkin merugikan kita. Kita mau berdoa dan mau mengasihi mereka.
Karena kasih Tuhan ini sungguh terlalu besar, terlalu agung, terlalu mulia. Kasih-Nya begitu lebar sehingga dapat mencakup siapapun kita. Kasih Tuhan ini begitu panjang sehingga tidak bisa terukur. Kasih Tuhan ini juga begitu tinggi sehingga tidak bisa terjangkau dengan pengertian-pengertian kita yang terbatas. Dan kasih Tuhan ini juga begitu dalam sehingga seberapapun dalamnya kita terbenam dalam dosa, Ia mampu dan sanggup untuk mengangkat kita. Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah dalam memasuki hari-hari ke depan kita, peranan dan karya Tuhan betul-betul kita syukuri setiap saat dan setiap waktu, karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita dapat berkata seperti Daud, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan." Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan iman percaya kami. Ajar kami selalu Bapa untuk senantiasa mengasihi, mengucap syukur kepada sesama kami, mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini selalu menguatkan iman percaya kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa dalam santapan rohani berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.